Kita lanjutkan dialog kita. Kalau di segmen berikutnya ada dua narasumber saya, maka di segmen ini sudah ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Nasional Kontan. Mbak Titis, tadi kita sudah mendengarkan bahwa kalau dari KKP kan mengatakan berikanlah kami ruang, berikan kami waktu untuk menjelaskan. Dan kalau ada masukan, monggo loh. Ya. Intinya kan begitu ya. Kalau dari pengusaha mengatakan justru menunggu kajian. Dan kalau kita lihat tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri bahwa ada potensi-potensi yang sayang loh kalau nggak dimanfaatkan begitu. Tapi sekarang yang menjadi kita garis bawahi Mbak Titis, kebijakan buka tutup ekspor pasir. Redaksional mandangnya kayak apa? Apakah pemerintah ini galau atau tidak tegas? Itu kan lain hal ya. Silakan jawabannya. Oke, selamat malam Pak Heri dan Pak Victor. Saya sebetulnya, ya Pak, saya sebenarnya udah ini Pak mengikuti soal buka tutup izin ekspor pasir sudah tahun 2022 Pak. Sebetulnya, dan itu sebetulnya catatan dari Kontan sendiri sebetulnya cukup jelas, dan Kompas Group juga cukup jelas bahwa memang kebijakannya adalah buka tutup sebetulnya. Kalau kita merunut dari awal kebijakan itu dulu ketika zamannya Megawati sebagai presiden kala itu memang diputuskan di stop, kemudian ada SKB 3 menteri melibatkan Kementerian Kelautan juga dan Pak Rohmin Dahuri saya masih ingat, dan kemudian ada Bu Rini Suwandi dan juga Lingkungan Hidup. Tegas sekali bahwa itu dianggap merusak lingkungan laut ya. Akhirnya di stop lah. Tapi cuma harus diingat bahwa untuk di dalam negeri tetap bisa jalan. Jadi pengusaha pasir sebetulnya memiliki kesempatan dan ruang untuk tetap berbisnis karena kebutuhan infrastruktur dijamin dan itu oleh SDM. Dan kemudian kalau sekarang dibuka, ini yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Oke, alasan yang dipakai oleh Kementerian KKP itu adalah sedimentasi. Sedimentasi ya dari pasir itu kan bergerak ya, pasir bergerak, pasir di bawah ombak dan kemudian masuk ke alur-alur yang disebut sama Pak Heri tadi. Betul, tapi pasir harus diingat juga sebagai tempat hidup biota laut, makanan ikan. Oke, itu memang dibutuhkan kajian. Seberapa besar sih sebetulnya sedimentasi yang terus terjadi sehingga memang bahwa niat pemerintah membuka pasir untuk infrastruktur yang harusnya itu diatur oleh Kementerian SDM dan sampai sekarang tidak ditutup, sebetulnya itu menjadi yang harus dijawab. Kemudian bahwa ini kemudian ada peluang kalau kebutuhan dalam negeri tercukupi, ada loh. Seperti Pak Trenggono bilang, Menteri bilang bahwa itu bisa loh diekspor. Itu pertanyaannya. Loh, tadi di Riau sudah terjadi gunungan. Kebutuhan untuk melakukan reklamasi, kalau kita merunut dari keterangan dari Pak Menteri juga sebenarnya ada kan. Di Surabaya kita membutuhkan, di Riau yang menurut Pak Luhut untuk solar panel juga ada kebutuhan. Dan kemudian IKN. Nah, kebutuhan ini juga harus dihitung. Berapa sih sebetulnya neraca pasir kita itu? Itu kalau memang tujuannya untuk memanfaatkan sedimentasi. Kebutuhan dalam negeri seperti apa dan kenapa dibuka? Apakah benar kajiannya itu, kajian yang kita harapkan bahwa memang hanya sedimentasi? Bagaimana sih menentukan bahwa oh memang ini tuh aman untuk dikeduk dan kemudian dibawa ke ekspor? Karena kebutuhan dalam negeri infrastruktur terpenuhi, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang tidak pernah dibuka oleh pemerintah. Koordinat mana sih yang sebetulnya bisa dan sah untuk bisa dikeduk dan kemudian dijual. Itu tidak pernah dibuka. Dan kebutuhan tadi saya bilang bahwa neracanya seperti apa sih? Nah, ini akan menjadi pertanyaan dan protes terus-terusan jika memang memang melibatkan walhi, melibatkan terkait. Faktanya hari ini kalau kita ngomong Pak Zulhas, Mendak, saya tidak tahu tuh itu. Ini kan lucu, artinya koordinasi yang seperti apa sih sebetulnya gitu. Sehingga kok ada menteri yang tidak tahu dan kemudian diklaim bahwa itu memang sudah dengan kajian. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang menimbulkan tanya dan menimbulkan protes dan menimbulkan kemelut. Itu yang kenapa kita mencoba, ini ada apa sih sebetulnya? Kebutuhannya apa sih? Gitu. Kita butuh transparansi data.